Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan siapkan buku matematikanya dan buku tulis dan penanya atau alat tulisnya untuk mencatat. Silakan siapkan terlebih dahulu ya buku matematikanya. Nah, kemarin kita sudah belajar cara membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Jadi anak-anak sudah mempelajarinya dan sudah menjawab soal-soal latihannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Jadi kali ini kita akan membahas pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, untuk lebih paham, silakan perhatikan video berikut ini. Mari kita lanjutkan di halaman 30, itu nomor 2 adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi ada puluhan ya, berarti di sini puluhan terdekat. Nah, untuk membulatkan bilangan puluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat satuan. Jika angkanya lebih dari 5, maka ditambahkan angka 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Nah, jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat puluhan tetap dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Gimana sih maksudnya? Sama sih kayak tadi prinsipnya. Jadi kalau misalnya lebih dari 5, itu angka di puluhannya kita tambahkan 1. 5 atau lebih dari 5, jadi angka 5, 6, 7, 8, 9 itu kita tambahkan 1 dan tetap 0 jika angkanya kurang dari 5, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini lebih dari 5, ini kurang dari 5. Itu. Jadi konsepnya masih sama. Kita lihat dulu ya. Kita lihat contoh soal biar anak-anak bisa lebih mudah memahami. Nah, jadi misalnya ada di contoh soal 1.8. Katanya bulatkan bilangan 54 dan 79 ke puluhan terdekat. Jadi ada angka 54. Nah, coba anak-anak lihat di langkah-langkahnya di halaman 30 itu yang di atas. Katanya yang pertama, jika bilangannya 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat puluhan ditambah 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Jadi pasti anak-anak sudah tahu bahwa yang ini puluhan kan, atau kita singkat menjadi P. Yang ini pasti satuannya kan. Jadi bisa anak-anak lihat 54, 4-nya itu kurang dari 5, maka kita ubah menjadi 0. Jadi nilainya tetap 5, puluhannya tetap 5, 4-nya kita ubah menjadi 0. Itu bilangan bulatnya adalah 50 dari 54. Lalu selanjutnya ada 79. Nah, 79 seperti biasa, 7-nya itu adalah puluhan, 9-nya itu adalah satuan. Nah, 9 itu sudah pasti lebih dari 5 kan, anak-anak. Nah, jadi puluhannya kita tambahkan 1. Jadi 7 tambah 1, 8. Lalu satuannya diubah menjadi 0. Jadi bentuk bilangan bulat 54 adalah 50, lalu 79 adalah 80. Nah, selanjutnya berapa? 31. Terus ada 70. Oke, karena itu sudah 70, kita ganti aja
86. Nah, berapa ya? Jadi karena satuannya ini kurang dari 5, maka ya sudah pasti satuannya itu menjadi 0, lalu 3-nya tetap. Jadi bentuk pembulatan dari angka 31 adalah 30. Lalu 86, 6 itu udah pasti lebih dari 5 kan, maka 8-nya itu ditambah 1, maka bentuk pembulatannya adalah 90. Ya, yang terakhir ya, misalnya angka 44 dan yang ini 66. Jadi 44 itu udah pasti kurang dari 5, maka 0 dan 4-nya akan tetap menjadi 4. 40. Terus 66. 6-nya 0, 6-nya jadi 0. 6 itu lebih dari 5, maka kita tambahkan 1 menjadi angka 70. Nah, jadi itu ya anak-anak materi kita hari ini tentang pembulatan kesatuan terdekat dan pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi semoga anak-anak sudah bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya misalnya ini ada contoh, ini kan cuman dua angka nih. Kita pakai contoh, misalnya kita pakai 3 angka sekaligus, misalnya 529. Terus kita pakai 2 angka lagi, misalnya 310. Lalu kita juga bisa pakai 4 angka ribuan, itu 2136. Nah, tapi karena ini temanya tentang pembulatan ke puluhan terdekat, maka kita akan bulatkan ke puluhan yang paling dekat anak-anak. Nah, jadi 529 nih misalnya. 529. Nah, 9 itu udah pasti lebih dari 5 kan, makanya kita akan tambahkan 1 di puluhan terdekatnya, yaitu 2, karena puluhannya ya cuma 2 kan di situ. Jadi kita ubah menjadi 2 ditambah 1 adalah 3, lalu satuannya kita ubah menjadi 0. Jadi bentuk pembulatannya adalah 530. Lalu ada 310 tetap ya, kita ubah menjadi 306 deh, 316. Nah, kita ubah nih, 6 itu lebih dari 5, maka kita tambahkan 1 ke puluhan terdekatnya, maka menjadi 320. Jadi 6-nya itu jadi 0, terus satunya itu kita tambahkan menjadi 1 lagi, yaitu 2. Lalu ada 2136. Umi, ini banyak sekali angkanya, ada 4. Gimana caranya? Sama saja. Jadi kita lihat ke puluhan terdekatnya, ke angka puluhannya. Jadi ini 6 lebih dari 1, maka kita ubah puluhannya, 3 ditambah 1 adalah 4, lalu 6-nya kita ubah menjadi 0. Jadi seperti itu aja. Jadi oke, jika belum paham silakan ulangi lagi video ini ya. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Nah, jadi kalau kemarin kita belajar pembulatan itu ke angka satuan, kalau untuk kali ini kita fokuskan ke angka puluhannya, sehingga tidak ada koma-koma seperti kemarin ya di angkanya. Jadi kita fokus ke puluhan terdekat. Nah, seperti biasa untuk latihan soal, silakan anak-anak kerjakan di soal nomor 2 di halaman 32. Ayo berlatih 1.9. Itu nomor 2 saja ya yang dikerjakan. Ingat, hanya nomor 2, tidak usah dikerjakan nomor yang lainnya, hanya nomor 2, poin A sampai H. Jadi silakan kerjakan hanya nomor 2
poin A, B, C, D, E, F, G, dan H. Silakan kerjakan di buku tulis dan seperti biasa menggunakan pena karena anak-anak sudah kelas 4. Oke, itu saja materi yang bisa Umi sampaikan. Nah, jika anak-anak belum paham, untuk sementara silakan ulangi video Umi yang ini, dan insya Allah akan kita bahas kembali pada pertemuan Zoom pekan depan. Jadi semoga anak-anak bisa memahaminya dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.